Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Andrew. Gue udah lama banget gak upload video, dan kali ini gue mau bahas satu komik yang sepertinya ada hubungannya dengan Lookism. Apa itu? Ya, Designated Bully atau dikenal juga sebagai Bully in Charge. Sebelum itu, kita lihat dulu opening yang satu ini. Designated Bully atau dikenal juga sebagai Bully in Charge. Kenapa gue bilang manhwa ini ada hubungannya dengan Lookism? Kita bahas dulu komik seperti apa Designated Bully dan kesamaan apa yang mereka punya dengan Lookism. Kwon Dae-gun merupakan karakter atau tokoh utama dalam webtoon Designated Bully. Diceritakan sebagai siswa yang dibully, tapi pada episode pertama Kwon Dae-gun langsung diceritakan berhasil menaklukkan seluruh sekolah setelah bertekad tidak akan dibully kembali. Bahkan Kwon Dae-gun bukan hanya berhasil menaklukkan satu sekolah, melainkan satu daerah, yaitu Incheon. Sekedar membahas geografis Korea, bahwa Incheon merupakan kota terbesar ketiga di Korea Selatan, setelah Seoul dan juga Busan. Mungkin kalau dibandingin Indonesia, menurut Mimin, Incheon ini sekelas kota Surabaya atau Bali mungkin. Nah, kurang gila apa lagi Kwon Dae-gun? Bisa menguasai seluruh sekolah di satu daerah atau kota. Nah, di sini kita sudah melihat adanya kemiripan dari komik ini dengan Lookism, yang menggunakan latar belakang negara Korea Selatan sebagai cerita ini. Tapi memang sedikit lucu ya, kalau cuma karena lokasinya di Korea, Mimin bilang mereka ini ada kesamaan. Oke, kita lanjut kembali ke cerita utama, kita akan bedah lagi nanti. Kwon Dae-gun yang berhasil menaklukkan seluruh sekolah dalam Incheon selama masa SMA-nya. Tapi setelah berhasil menaklukkan segalanya, Kwon Dae-gun merasa bahwa tindakan dia selama ini tidak memiliki manfaat dan terdapat satu kejadian yang membuat dirinya pensiun bahkan menghilang menjadi king dari Incheon. Walaupun sampai video ini dibuat Mimin, belum ada penjelasan secara pasti kejadian apa yang membuat Kwon Dae-gun berhenti. Dan setelah dia memutuskan untuk menjadi orang biasa sambil menutupi identitasnya yang dulu dengan menjadi bapak-bapak penjaga toko, di sini dimulailah awal cerita dari komik ini. Dan kenapa komik ini dinamakan Designated Bully atau disebut juga Bully in Charge? Karena walaupun Dae-gun menutupi identitasnya sebagai mantan orang terkenal dan pernah menyatukan Incheon dalam waktu singkat, tidak sulit mencari identitas Kwon Dae-gun yang sedang berpura-pura menjadi penjaga toko ini guys. Sehingga dalam cerita ini, seseorang dari suatu organisasi dengan mudahnya menemukan Kwon Dae-gun. Lalu Dae-gun diminta seseorang yang tentunya orang itu mempunyai tujuan dari inti cerita manhwa ini, yaitu Kwon Dae-gun diminta melakukan satu misi dan menaklukkan satu sekolah, yaitu Gyeongbryong High School. Karena misi ini dibuat awalnya untuk mengatasi tingkat bully di sekolah itu, karena di sekolah itu memiliki struktur tingkat yang dinilai dari kekuatannya saja, guys. Sehingga yang memiliki kekuatan paling tinggi lah, pastinya akan ditempati menjadi posisi paling tinggi di sekolah itu. Namun, orang yang berada di peringkat paling bawah diharuskan melakukan setoran uang kepada tingkat di atasnya. Hal ini pasti sudah banyak kalian baca di manhwa-manhwa tentang cerita anak sekolah yang membuat peringkat berdasarkan kemampuan bertarung mereka. Tapi bukan ini yang membuat kecurigaan Mimin bahwa komik ini ada hubungannya dengan Lookism. Meski di sini diceritakan bagaimana Kwon Dae-gun menaklukkan sekolahnya yang baru dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, satu persatu tapi tidak memakan waktu yang lama bagi Kwon Dae-gun melakukan sekolah itu. Ibaratkan komik yang tokoh utamanya berhasil melawan raja terakhir dan dihidupkan kembali untuk melakukan sesuatunya dari nol, pastinya akan sangat mudah bagi Kwon Dae-gun dong. Ya, walaupun memang bisa dibilang sedikit curang ya, kalau Kwon Dae-gun itu yang sudah berumur lebih tua untuk menaklukkan kembali anak-anak SMA. Namun dalam perjalanannya, Kwon Dae-gun menemukan satu alasan mengapa dia harus menaklukkan sekolah itu dan kenapa takdirnya membuat terlibat di sana. Karena dalam sekolah itu terdapat beberapa misteri yang ternyata ada hubungannya dengan dirinya di masa lalu. Salah satunya adalah pemilik tingkat pertama dari Gyeongbryong High School yang terdiri dari 4 eksekutif dan 1 orang pemimpin. Karena mereka ternyata memiliki rahasia dalam cara mereka bertarung. Walaupun mereka memang sebenarnya kuat, tapi ada satu hal yang membuat mereka tambah lebih kuat dan tidak kehilangan staminanya saat bertarung guys. Yaitu mereka mengonsumsi sebuah obat bernama MUD, M-U-D. Tapi sebelum Mimin menjelaskan obat apa ini, hati-hati bagi kalian yang belum membaca webtoonnya, karena penjelasan selanjutnya akan sangat-sangat spoiler bagi kalian yang belum membaca.
Jadi, obat yang dinamakan mute ini merupakan obat yang menambahkan konsentrasi seseorang yang mengkonsumsinya. Mungkin sederhananya obat ini seperti doping kali ya. Sehingga penggunanya bisa memaksimalkan kinerja jantung dan ototnya. Sedangkan pada obat bernama mute ini juga menambahkan kekuatan daya tahan serta konsentrasi penggunanya. Bahkan ekstrimnya lagi guys, pengguna mute ini dapat mengetahui gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh lawannya saat bertarung, tapi bukan membaca masa depan ya. Hal ini seperti orang yang menggunakan mute akan merasakan pengalaman seperti sudah sering bertarung dan berhadapan dengan lawannya itu, sampai bisa mengetahui gerakan selanjutnya. Tapi hanya dengan menggunakan obat itu, dengan mudahnya orang itu bisa mengetahui langsung di saat itu juga. Itu secara singkat mengenai obat MUD, walaupun banyak tipe efek yang dihasilkan. Nah, ciri-ciri para pengguna mute ini, mereka memiliki bola mata yang berubah, pada umumnya menjadi putih. Kondisi saat menggunakan obat mute ini disebut dalam cerita ini adalah imersi atau mode terhanyut. Tapi guys, intinya sebenarnya dari cerita ini kalau Mimin baca adalah kenapa Kwon Dae-gun bisa terlibat dan kenapa takdirnya harus berhadapan dengan Gamryong High School, serta menyelesaikan masalah pengedaran obat mute di sekolahnya yang baru. Karena ternyata orang yang menjadi inspirasi dan terciptanya obat bernama mute ini adalah Kwon Dae-gun sendiri guys. Yap, Kwon Dae-gun adalah salah satu orang yang bisa mengaktifkan mode terhanyut atau imersi tanpa menggunakan obat. Dan bahkan, Kwon Dae-gun bisa mengaktifkan kondisi tersebut kapan saja saat dia membutuhkannya. Mimin nggak mau bahas lebih panjang lagi mengenai Descended Bully, karena fokus pembahasan kali ini adalah kesamaan dan bukti bahwa webtoon ini masih dalam universe yang sama dengan Lookism. Jika memang kalian tertarik dibuatkan pembahasan khusus untuk webtoon Descended Bully, komen di bawah ya guys. Jika memang banyak peminatnya, Mimin akan buatkan terpisah. Oke, kembali lagi dengan konsep dari obat mute ini. Apa hubungannya obat mute dengan Lookism? Sebenarnya belum ada bukti kuat yang bilang mereka memiliki hubungan, terutama obat ini dengan Lookism. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah Kwon Dae-gun bisa mengaktifkan mode bertarung yang disebut imersi atau terhanyut, sesuai dengan instingnya tanpa memerlukan obat. Apalagi ciri-ciri dari mode itu adalah perubahan dari bola matanya yang berubah dan memiliki aura pada matanya. Kira-kira menurut kalian kondisi ini mirip dengan apa ya? Yap, dugaan sementara saat ini adalah kondisi ini mirip dengan kondisi PHS saat memasuki mode Ultra Instinct atau Reverse A. Di mana PHS saat memasuki mode ini, PHS memiliki pandangan dan bola mata yang berbeda dari biasanya. Dalam kondisi ini, PHS diciri-cirikan memiliki pandangan yang berbeda dengan berubahnya bola mata PHS menjadi putih dan sekelilingnya menjadi hitam, serta memiliki sebuah aura di matanya. Nah, mirip gak sama kondisi yang dilakukan Kwon Dae-gun saat memasuki mode imersi? Memang kalian lihat berbeda dari warna matanya, tapi jika kalian lihat dari efeknya dan dampak yang ditimbulkan sebenarnya mirip. Karena selain dari penampilan matanya, kondisi reverse ini juga membuat para penggunanya memiliki insting yang lebih kuat dalam bertarung. Dan juga membuat para penggunanya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi saat bertarung juga. Sedikit membahas tentang Reverse Eye di Lookism. Reverse Eye dikenal dan dijelaskan saat membahas tentang keluarga Yamazaki. Dikatakan bahwa Reverse Eye ini dimiliki oleh keluarga Yamazaki, di mana membuat para keturunannya atau keturunan Yamazaki memiliki Reverse Eye tersebut dan dapat membuatnya memaksimalkan kemampuannya dalam bertarung. Itu secara singkatnya ya guys. Bahkan karena bakat inilah, Yakuza dan klan Yamazaki digadang-gadang bisa menjadi ancaman bagi Gabriel, walaupun akhirnya mereka belum dapat mengalahkan King Gabriel. Pengguna Reverse Eye saat ini yang pasti kalian sudah tahu adalah Jonggun, Shingen Yamazaki, dan juga Shintaro Yamazaki, pemimpin dari keluarga Yamazaki. Selanjutnya ada juga yaitu Yang Gukja dari karakter Quaistism, karena Yang Gukja diketahui juga memiliki darah keluarga Yamazaki. Terakhir adalah PHS sendiri. Dari semua orang yang memiliki mata Reverse Eye, hanya PHS lah yang bukan merupakan keluarga Yamazaki. Untuk saat ini belum ada info sih mengenai hubungan PHS dengan keluarga Yamazaki, sehingga kenapa PHS dapat menggunakan Reverse Eye. Tapi dugaan sementara dari teori PHS bisa menggunakan Reverse Eye yang bukan merupakan keluarga Yamazaki adalah teori ini berasal dari tubuh kedua PHS. Ya, kita tahu bahwa tubuh PHS kedua ini sebenarnya bisa dibilang adalah eksperimen dan belum dijelaskan mengenai eksperimen seperti apa sebenarnya dan tujuannya. Dugaan dari teori ini adalah bahwa kita tahu tubuh kedua PHS dibuat dengan tujuan sebagai tubuh yang sempurna sebagai manusia. Tidak perlu dipungkiri lagi, karena dari episode awal sampai saat ini sudah banyak dan disebutkan
berkali-kali kalau tubuh kedua PHS itu merupakan tubuh sempurna. Pastinya juga tubuh ini ada hubungannya dengan Park Jin Young yang memiliki kemiripan dengan tubuh kedua PHS. Kita tahu bahwa Park Jin Young kemungkinan mempunyai hubungan darah dengan PHS, dan dia suka melakukan eksperimen. Dan dugaan sementara dari Mimin adalah, salah satu syarat atau cara berhasilnya eksperimen dalam membuat tubuh sempurna yang akhirnya menjadi tubuh kedua PHS adalah dengan menggunakan darah dari klan Yamazaki. Sehingga, PHS pun menggunakan reverse eye tersebut. Walaupun belum bisa dijawab pasti bagaimana juga tubuh PHS pertama bisa sempat menggunakan reverse eye. Mungkin juga hal itu berpengaruh pada tubuh keduanya. Jika tubuh kedua melakukan sesuatu, maka tubuh pertama juga bisa merasakannya. Itulah dugaan dari eksperimen ini. Lalu hubungannya apa dengan Kondaegun? Teori liar Mimin saat ini adalah kondisi Mercy Kondaegun adalah versi sempurna atau versi akhir dari reverse eye. Dan Kondaegun adalah salah satu manusia yang lahir dengan kondisi sempurna. Walaupun mungkin nanti akan ada teori sendiri mengenai siapa orang tua Kondaegun. Tapi dugaan sementara dari video ini adalah Kondaegun memiliki kondisi lebih sempurna dari reverse eye, tanpa efek samping dan bisa kapan saja mengendalikan kondisi tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Seperti yang Mimin sempat bilang, selain kedua mode bertarung ini yang sama, memang latar belakang yang digunakan oleh kedua komik ini bisa dibilang dua manhwa ini sebenarnya berada di universe yang sama. Karena terdapat fakta yang mendukung teori ini dan menyatakan bahwa mereka berada di universe yang sama, yaitu adalah dari informasi yang Mimin dapat bahwa manhwa Descended Bully juga merupakan satu naungan dari PTJ Company. Di mana seperti yang kita tahu dan tidak dipungkiri lagi, Lukisem adalah ciptaan dari Park Tae-joon. Sedangkan walaupun memang Descended Bully bukan ciptaan langsung dari Park Tae-joon, tapi masih dalam naungan dari PTJ Company yang didirikan oleh Park Tae-joon sendiri. Jadi bisa dibilang bahwa jika benar informasi tersebut, seharusnya mereka pasti dalam universe yang sama. Karena semua komik PTJ memiliki universe yang sama, walaupun kadang-kadang berbeda timeline. Dari lokasi yang menceritakan kehidupan sekolah di orang-orang di Korea, serta kemungkinan ada hubungannya antara reverse eye dan imersi, sampai dikatakan merupakan satu universe dan satu naungan di bawah PTJ. Menandakan bahwa kedua komik ini sepertinya benar-benar memiliki hubungan ya guys. Walaupun belum diketahui benang merah yang menyambungkan antara Lukisem dengan Descended Bully. Jika ada tambahan teori dan informasi, tentunya akan Mimin buat di video kedepannya. Atau jika kalian mempunyai teori sendiri, boleh tambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.